Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Rahmadini dengan NPM 2019-21500-408 dari kelompok 10 kelas R7E pada mata kuliah Pragmatik dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian, MPD. Saya akan mempresentasikan mengenai maksim kerendahan hati dan maksim ironi. Di dalam isi pembahasan terdapat adanya dua bagian. Bagian tersebut ada pada maksim kerendahan hati dan maksim ironi. Pada maksim kerendahan hati terdapat 1. Hakikat maksim kerendahan hati. 2. Jenis-jenis ujaran dalam maksim kerendahan hati. 3. Prinsip maksim kerendahan hati. Dan 4. Syarat-syarat penilaian dalam maksim kerendahan hati. Selanjutnya, pada maksim ironi terdapat 1. Hakikat maksim ironi. 2. Jenis-jenis ujaran dalam maksim ironi. 3. Prinsip maksim ironi. 4. Syarat-syarat penilaian dalam maksim ironi. Hakikat maksim kerendahan hati. Menurut Cair, tahun 2018, halaman 57, menyatakan bahwa maksim kerendahan hati meminimalkan rasa hormat pada dirinya sendiri dan meminimalkan rasa tidak hormat pada dirinya sendiri. Maksud dari teori di atas yaitu bahwa penutur harus meminimalkan pujian terhadap dirinya sendiri dan memaksimalkan rasa tidak percaya diri, atau kata lain, kita tidak boleh berbangga secara berlebihan atas kelebihan yang kita miliki. Namun, kita juga harus memaksimalkan rasa tidak percaya diri kita. Contoh teori tersebut yaitu Ila, Lira, kamu pintar sekali di pelajaran ini. Lira, aku biasa saja kok. Dalam percakapan tersebut, terlihat sangat sopan karena meminimalkan pujian kepada dirinya sendiri dan memaksimalkan kepada diri sendiri. Lira tetap merendah walaupun dirinya memang menguasai pelajaran tersebut, tetapi dia tidak bangga secara berlebihan. Selanjutnya, menurut Tarigan, tahun 2015, halaman 80, mengatakan bahwa maksim kesederhanaan, kurangin pujian pada diri sendiri, tambahi cacian pada dirinya sendiri. Maksud dari teori di atas yaitu bahwa penutur harus selalu meminimalkan pujian dan memaksimalkan cacian pada dirinya sendiri sehingga dirinya akan dianggap sebagai orang yang bersifat ramah, rendah hati, dan tidak sombong. Teori tersebut terdapat adanya contoh. Zahra, Anissa keren banget ya. Dia sosok ketua yang bisa diandalkan sekali, dan semua akan selesai tepat waktu. Anissa, enggak kok. Kan itu juga berkat bantuan kalian. Dalam percakapan tersebut, terlihat sangat mengurangi rasa pujian untuk dirinya sendiri, karena kesombongan adalah perilaku yang harus dihindari. Anissa mengurangi pujian yang diberikan oleh Zahra dan mencoba bersikap rendah hati, tetapi memaksimalkan cacian pada dirinya sendiri. Selanjutnya ada menurut teori Leach, tahun 2019, halaman 214. Yang menyatakan bahwa maksim kerendahan hati, pujilah diri sendiri sedikit mungkin, kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Maksud teori di atas yaitu bahwa penutur diharapkan tidak menyombongkan diri, tetapi justru menyampaikan berbagai kekurangan yang ada pada dirinya mereka. Contoh teori tersebut yaitu Ila, tulisan Fariza bagus banget. Kalau ada lomba, pasti menang nih. Fariza, waduh, jadi grogi nih. Padahal yang lain lebih bagus tulisannya.
Dalam percakapan tersebut, terlihat adanya merendahkan untuk dirinya sendiri. Fariza merendahkan kelebihan yang dimiliki, tetapi Ila melebihkan pujian kepada Fariza. Sintesis teori. Maksud dari ketiga teori tersebut yaitu penutur harus meminimalkan suatu pujian yang ia dapatkan untuk dirinya sendiri, tidak lupa untuk selalu merasa cukup atau tidak berlebihan atas apa yang kita miliki. Namun, kita juga harus memaksimalkan rasa tidak percaya diri kita. 2. Jenis-jenis ujaran dalam kerendahan hati. 2.1 Ujaran impositif, ujaran yang berupa perintah. 2.2 Ujaran komisif, ujaran yang berupa penawaran atau perjanjian. 2.3 Ujaran ekspresif, ujaran yang berupa penyampaian perasaan. 2.4 Ujaran asertif, ujaran yang berupa ketegasan atau kebenaran. 1. Ujaran impositif. Menurut Leach, tahun 2015 mengemukakan bahwa maksim kebijaksanaan ialah maksim yang mementingkan keuntungan orang lain sebanyak mungkin dan memperkecil kerugian orang lain sedikit mungkin. Maksud dari teori tersebut bahwa setiap ucapan harus mengurangi kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Contohnya, Andin, minggu depan saja bayarnya. Kalau kamu belum ada uang, kamu pakai saja uangmu dulu untuk kebutuhan sekarang. Raka, aduh, maaf ya Andin, saya selalu merepotkan. Contoh di atas menunjukkan adanya ujaran impositif pada kalimat, kamu pakai saja dulu uangmu untuk kebutuhan sekarang, menunjukkan bahwa Andin mengurangi kesulitan orang lain dan menambahi keuntungan orang lain. Selanjutnya 2.2 Ujaran komisif. Menurut Romadi dan Wijana, tahun 2011, halaman 55, menyatakan bahwa peserta tutur dalam maksim ini mewajibkan untuk memaksimalkan kerugian bagi dirinya sendiri dan meminimalkan keuntungan atas dirinya sendiri. Maksud dari teori tersebut bahwa setiap ucapan harus mencukupkan kerugian bagi dirinya sendiri dan meminimalkan keuntungan dirinya sendiri. Terdapat adanya dua contoh. Contoh yang pertama, Fariza, pinjamkan aku uang sekarang juga. Contoh yang kedua, Fariza, aku akan meminjamkanmu uang. Contoh di atas menunjukkan adanya ujaran komisif. Pada contoh 1, Fariza bersikap tidak sopan karena berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan menyusahkan orang lain. Sedangkan pada contoh kedua, Fariza bersikap sopan karena berusaha memaksimalkan keuntungan orang lain dan memaksimalkan kerugian diri sendiri, sebab adanya sebuah penawaran yang diajukan. 2.3 Ujaran ekspresif. Menurut Rohmadi dan Wijana, tahun 2011, halaman 59, mengungkapkan bahwa maksim kesimpatian menuntut setiap penutur harus memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati terhadap orang lain. Maksud dari teori tersebut bahwa apabila lawan tutur sedang merasakan bahagia, berilah ia ucapan selamat, dan jika lawan tutur sedang merasa sedih, berilah ia sebuah perhatian. Contoh, pada percakapan Aksa dan Sarah. Aksa, selamat atas pernikahanmu. Sarah, terima kasih atas ucapannya Aksa. Contoh di atas menunjukkan adanya ujaran ekspresif
karena terdapat adanya kebahagiaan pada lawan tutur, sehingga penutur mengucapkan selamat. 4. Ujaran asertif. Menurut Rahardi, Setianingsih, dan Dewi, tahun 2016, halaman 61, menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sopan atau santun kalau ketika menyatakan sesuatu, ketika melaporkan sesuatu, atau menyarankan sesuatu tersebut, dia memperhatikan kaidah-kaidah maksim kemurahan. Maksud dari teori tersebut yaitu setiap ucapan yang dikeluarkan terdapat perasaan dari seseorang penutur. Contoh, Anissa. La, sini aku bantu bawakan barangmu. Ila. Tidak usah Anissa, aku bisa sendiri kok. Contoh di atas menunjukkan adanya ujaran asertif, karena terdapat adanya suatu pengorbanan yang ditawarkan oleh Anissa kepada Ila dan mengurangi sebuah keuntungan yang ia dapatkan. 3. Prinsip maksim kerendahan hati. Menurut Leach, tahun 2014 didasarkan pada kaidah-kaidah yaitu bidal-bidal atau pepatah yang berisi nasihat yang harus dipatuhi agar tuturan penutur memenuhi prinsip kesantunan. Prinsip ini menyatakan sebagai bentuk mematuhi aturan yang ada dalam melakukan suatu percakapan dengan adanya lawan bicara. Contohnya, jangan, tidak usah, biar saya saja yang mengambil minum untuknya. Tuturan di atas santun karena meminimalkan keuntungan kepada diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan kepada mitra tuturnya. Syarat penilaian dalam maksim kerendahan hati. Menurut Yule, tahun 2014, kerjasama yang baik akan tercapai apabila para peserta tutur memiliki pemahaman yang sama terhadap topik pembicaraan. Positifnya, memaksimalkan kencaman diri sendiri. Negatifnya, meminimalkan pujian diri sendiri. Pematuh, yang pertama, tidak menunjukkan kelebihan dan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, menunjukkan kelemahan diri sendiri dan bersikap rendah diri terhadap pujian yang diberikan. Yang ketiga, berusaha mengecam diri sendiri tetapi tidak dilebih-lebihkan. Melanggar. 1. Memaksakan kehendak. 2. Memamerkan berlebihan dirinya sendiri. 3. Tidak tulus. Selanjutnya ada hakikat maksim ironi. Menurut Tarigan, tahun 2015, halaman 87, menyatakan bahwa prinsip ironi merupakan majas atau gaya bahasa yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud mengejek. Maksud teori di atas yaitu sebuah ungkapan yang terlihat santun, namun arti yang sebenarnya untuk mengejek atau bertentangan. Contohnya, Zahra, ayo kita belajar bareng malam ini. Ila, akhirnya Zahra dapat hidayah mau belajar malam bersama. Pada percakapan di atas menunjukkan bahwa adanya ungkapan syukur dan sindiran untuk Zahra karena ada keinginan untuk belajar, sebab selama ini Zahra tidak mau diajak belajar bersama. Menurut Sulistyo, tahun 2013, halaman 37, menyatakan bahwa prinsip ironi dapat dipahami sebagai sosok atau ragam laras bahasa atau juga sebagai sosok gaya bahasa yang menyatakan maksud yang serba berlawanan. Maksud teori tersebut yaitu sebuah ungkapan yang menyatakan sindiran dengan menggunakan kalimat yang berlawanan atau bertentangan. Contohnya, Zaki, setiap hari bikin gorengan mulu, sekali-sekali ganti dong. Laras, ganti yang lain gimana? Aku kan emang jualan gorengan. Zaki, oh iya juga ya. Pada percakapan di atas
menunjukkan bahwa adanya ungkapan sindiran yang digunakan, Zaki berharap agar Laras tidak membuat gorengan terus karena ia bosan. Selanjutnya, menurut Rahardi, tahun 2016 halaman 68 menyatakan bahwa seseorang penutur dapat bersikap seolah-olah santun kepada mitra tuturnya, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Maksud teori tersebut yaitu adanya ungkapan penutur yang ramah dan santun sebenarnya sedang menyindir lawan bicaranya dengan cara menyudutkan. Contohnya, ibu. Anak ibu suka banget ya sama warna merah, sampai semua nilainya berwarna merah. Pada tuturan kalimat di atas, adanya ungkapan seseorang yang bertujuan menyudutkan orang lain. Seorang ibu sedang menyudutkan anaknya yang dilakukan secara tidak langsung. Sintesis teori. Maksud dari ketiga teori tersebut yaitu suatu ungkapan dari dalam diri sendiri kepada orang lain dengan cara berbicara sopan atau santun, akan tetapi memiliki tujuan sebagai bentuk menyindir orang tersebut. 2. Jenis-jenis ujaran dalam maksim ironi. 2.1 Ujaran ekspresif. Ujaran yang berupa penyampaian perasaan. 2.2 Ujaran asertif. Ujaran yang berupa ketegasan atau kebenaran. 2.1 Ujaran ekspresif. Menurut Nur Jamili, tahun 2015, halaman 2, menyatakan bahwa perilaku kesantunan yang diekspresikan dengan cara yang baik dan beretika. Maksud dari teori tersebut bahwa tuturan tentu memiliki peranan penting dengan menggunakan ekspresi yang baik. Suasana dapat berubah menjadi tidak adanya menyinggung lawan tutur. Contohnya, Ila, berterima kasihlah kepadaku, berkatku nilai kalian bagus. Contoh di atas menunjukkan adanya ujaran ekspresif ironi karena terdapat adanya suatu kesombongan terhadap dirinya sendiri dan memuji diri sendiri seolah ia sangat berjasa dengan hasil yang didapat oleh teman-temannya. 2.2 Ujaran asertif. Menurut Pranowo, tahun 2010 menyatakan bahwa sikap untuk saling menjaga perasaan sebagai bentuk saling menghargai dalam percakapan dan terjadinya pemufakatan. Maksud dari teori tersebut bahwa apabila lawan tutur sedang memulai percakapan dengan baik, maka dibalas dengan tuturan yang tepat agar terjadinya sebuah kecocokan dalam percakapan tersebut. Contohnya, pada percakapan Dimas dan Ibu. Dimas, rumahnya kotor ya Bu? Ibu, iya, sapunya di mana ya? Contoh di atas menunjukkan adanya ujaran asertif karena terdapat adanya suatu tuturan yang dilakukan oleh penutur dan lawan tutur yang bercocokan sehingga terjadinya percakapan yang saling berhubungan. Yang 3. Prinsip maksim ironi. Menurut Tarigan, tahun 2015, halaman 87 mengungkapkan bahwa kelakar merupakan senda gurau, percakapan untuk mengolok-olok, atau lelucon dan sebagainya. Prinsip ini dinyatakan sebagai bentuk untuk meningkatkan keakraban dengan teman. Contohnya, ternyata buaya bisa patah hati juga ya. Tuturan di atas digunakan ketika seorang teman yang akrab melihat temannya yang sedang sedih akibat putus cinta. Yang keempat, syarat penilaian dalam maksim ironi. Menurut Rahardi, tahun 2015 menyatakan bahwa orang yang menyampaikan maksud secara langsung dianggap kurang santun. Jadi,
Semakin panjang tuturan yang digunakan, akan semakin santun tuturan itu. Positifnya, bertindak tidak sopan melalui sikap seolah sopan. Negatifnya, menggunakan pernyataan berlebihan. Pematuh, yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan, tetapi ada makna lain. 2. Menunjukkan sikap yang sopan, namun sebenarnya tidak sopan. 3. Melakukan tindakan sopan secara tidak tulus. Melanggar, yang pertama, berbicara secara terbuka tanpa menggunakan bahasa yang sopan. 2. Tidak tulus. 3. Mengecam lawan tutur atau meremehkan. Simpulan dari materi tersebut yaitu maksim merupakan suatu kaidah dalam kebahasaan di dalam interaksi lingual, kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan dari lawan tuturnya. Dalam maksim kerendahan hati dan ironi, ini terdapat adanya seorang penutur harus menyusun tuturan sedemikian rupa agar sebagai lawan tutur dapat merasa diperlakukan secara santun dan sopan. Karena penggunaan bahasa yang sopan akan lebih baik didengar dan lawan bicara akan mengerti maksud dan arah tujuan pembicara tersebut. Berikut adalah daftar rujukan yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.